Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Herianto. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai perancangan aplikasi akuntansi menggunakan double column entry. Setelah selesai menginputkan data yang berada pada modul, kita akan melanjutkan pembuatan query dan report. Sama seperti langkah pengerjaan pada perancangan aplikasi akuntansi yang menggunakan single column entry, report yang pertama kali kita buat adalah report jurnal. Pertama-tama kita buat query-nya dulu. Kita membutuhkan akun, journal detail, dan header. Close. Kita membutuhkan nomor bukti, tanggal, keterangan. Setelah itu kita membutuhkan kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Simpan dengan nama query jurnal. Q jurnal. Oke, tampilannya seperti ini. Close. Lalu kita buatkan reportnya. Ubah bagian datanya. Record source-nya menjadi query journal. Add existing field. Masukkan semua field yang diperlukan. Jangan lupa menambahkan report header atau footer. Untuk query journal, kita membutuhkan pengelompokan berdasarkan nomor bukti. Jadi silakan tambahkan group on-nya pada nomor bukti. Jangan lupa memberikan footer pada nomor bukti. Ini bertujuan agar kita bisa melakukan penjumlahan pada debit dan kredit. Simpan dengan nama report jurnal. Langkah selanjutnya adalah pembuatan report buku besar. Penggunaan query-nya sama dengan query jurnal. Kita bisa mengcopy dari query jurnal menjadi query buku besar. Create report design. Pada bagian record source, ubah menjadi query buku besar. Untuk
report buku besar, kita memerlukan grouping berdasarkan kode akun. Pada report buku besar kali ini, kita akan melakukan sesuatu penambahan, yaitu penambahan mutasi saldo debit dan kredit. Bisa kita tambahkan. Silakan hapus labelnya. Kita akan mengurangkan debit dan kredit. Lalu pada bagian debit kredit ini kita harus merubah running sum-nya menjadi overgroup, sedangkan rumus selanjutnya tidak. Rumus selanjutnya kita akan membuat pengurangan debit dan kredit ini ke dalam mutasi saldonya. Di sini pada textbook saya bernama teks 7. Jadi jika teks 7 besar dari 0, maka teks 7. Kalau tidak, 0. Sebaliknya, jika kecil dari 0, maka teks 7 dikalikan dengan minus 1. Setelah itu, pada mutasi saldo debit, kita akan timpa kepada pengurangan debit dan kredit. Untuk mempersingkat waktu, silakan copy label dari debit dan kredit. Kurang lebih seperti ini tampilan report buku besar kita.
Silakan disimpan dengan nama report buku besar. Report yang selanjutnya kita akan membuat report neraca saldo. Mari kita buat query-nya terlebih dahulu. Kita membutuhkan akun, jurnal detail, dan jurnal header. Kita membutuhkan kode akun dari akun. Setelah itu nama akun. Dan setelah itu kita membuat rumus saldo. Saldo merupakan penjumlahan dari pengurangan debit kurang kredit. Setelah itu kita juga akan membuat rumus debit yang baru. Akan tetapi kita tidak bisa membuat nama debit di sini karena debit atau kredit sendiri telah terpakai dalam nama field tabel journal detail. Jadi kita akan membuat nama yang sedikit berbeda, yaitu DB. Akan keluar hasil debit jika saldo di atas 0, maka saldo. Kalau tidak, 0. Sedangkan untuk kredit, kita memberi nama KR. Jika saldo kurang dari 0, maka saldo akan dikalikan dengan minus 1. Jika tidak, maka 0. Silahkan ubah semua rumus kita menjadi expression. Inilah tampilan query neraca saldo kita. Silakan simpan dengan nama query neraca saldo. Oke, close. Mari kita buat report untuk neraca saldo. Ubah record source-nya menjadi query neraca saldo. Dan yang kita butuhkan di sini adalah kode akun, nama akun, dan debit dan kredit. Silakan tambahkan totalnya. Sum DB.
simpan dengan nama report neraca saldo. Oke, seperti ini tampilan report neraca saldo kita. Langkah selanjutnya adalah membuat query untuk per masing-masing kelompok akun. Untuk mempersingkat waktu pembuatan query per masing-masing akun, kita bisa mengcopy dari query neraca saldo dan buat query aset. Kita bisa mengubah pada query aset. Kita tidak membutuhkan debit dan kredit lagi. Dan kita perlu menambahkan kelompok. Dan di bagian kelompok kita bisa menambahkan aset sebagai kriterianya. Sehingga tampilan query kita akan menjadi seperti ini. Silahkan lakukan penambahan query per masing-masing kelompok akun. Silahkan masukkan tanda minus sebelum sum. Ini bertujuan agar tampilan report kita menjadi normal. Langkah selanjutnya adalah membuat report untuk masing-masing kelompok query yang sudah kita buat. Pertama, mari kita buat report untuk kelompok aset. Silahkan ubah record source-nya menjadi query aset dan tambah add existing field-nya, kode akun, nama akun, dan saldo. Seperti ini tampilan report aset kita. Silahkan lakukan hal yang sama kepada kelompok akun lainnya.
Langkah selanjutnya adalah membuat report laba rugi. Masukkan subform pendapatan dan beban. Untuk total saldo dari pendapatan ataupun beban, untuk text box saya bernama teks 3. Silakan buat rumusnya sama dengan report tanda seru R underscore pendapatan tanda seru teks 3 kurang report tanda seru R underscore beban tanda seru teks 3. Oke, hasilnya sudah benar. Simpan dengan nama report laba rugi R underscore laba rugi. Pembuatan laba rugi ataupun laporan posisi keuangan sama caranya dengan materi kita sebelumnya pada perancangan aplikasi akuntansi dengan menggunakan single column entry. Silahkan lanjutkan pembuatan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Masukkan subform aset, lalu masukkan subform kewajiban, dan juga subform ekuitas. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, di saat kita mengerjakan laporan laba rugi, kalau total saldo untuk setiap kelompok akun adalah bernama teks 3 untuk field yang saya miliki.
Silakan rapikan laporan posisi keuangan. Simpan dengan nama R. Neraca.